Dodi silakan dipanggil temannya berikutnya. Ya. Pak Dodi ya, yang kedua ya. Pak Dodi ya yang kedua. Iya, Bu. Ya, baik. Pak Dodi. Ya. Ya, coba Pak Dodi kita mulai ya. Bu Riza, kita mulai aja. Kami ingin mengetahui bagaimana apakah Pak Dodi ini memiliki kemampuan membaca Al-Quran dan menulis ya. Pak Dodi silakan dibuka Al-Anbiya, surat Al-Anbiya ya, 17. Surat berapa, Bu? Ya, itu surat ke-21, surat Al-Anbiya. Al-Anbiya, ya. Ya, buka di ayat 3. Al-Anbiya. Ya. 21 ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Ini Ya. sudah, Bu. Al-Anbiya. Sudah? Ya. Ya. Ayat 3. Yang bacaannya lahiyatan qulubuhum. Oh ya. 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 Dibaca, Bu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzina dzalamu hal hadza illa basyarum mislukum afatatuna sihra wa antum tubsirun. Ya. Oh. Ya, cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya. Shadaqallahul adzim. Ya. Tadi waktu Bapak membaca wa asrunna langsung ke nun itu mengapa, Pak? Wa asarunna niku. Nun tasjid niku, Bu. Hunna. Ya, wa asrunna Nun tasjid hunna, Bu. Oh, karena ya nun tasjid niku hunna berarti dengung. Oh, ya. Tadi Bapak langsung membacanya ya. Itu ada tanda. Ya, tanda sholah. stop atau tanda berhenti ya. Ya, sholah niku kan lebih baik terus, Bu. Nah, itu tadi mengapa Pak Dodi melakukan terus ya. Karena memang tanda berhenti tapi lebih baik diteruskan. Ya. Jadi najwal ladzi nazolamu. Nah, di situ juga tadi Bapak teruskan ya. Ya. Ya, karena ada tanda ini. Kemudian dari ada H besar itu ya. Setelah hal itu berapa harakat itu, Pak? Hal satu, ya satu harakat, satu alif. Yang yang H keduanya itu berapa harakat? Satu alif berarti 2 harokat. 2 harokat. Kemudian zanya? Zanya 5 harokat. 5 ya? Ya, zan mat. Bukan 6 itu ya, 5 ya? Oh, kalau alifnya 2,5 berarti kalau harokatnya 6 ya kan, 2,5 alif. Kalau jadikan harokat berarti 6. 6 ya? Ya. 6 apa 5? Ada harokatnya 2,5. Jadi bacanya sepanjang apa 5 atau 6 itu, Pak? Ya, 5 harokat ada, berarti yang di H-nya itu 3 kalinya. Jadi gimana cara bacanya? Hal hadza illa. Hanya kurang, baru 1 harakat itu tadi. Coba diulangi. Hal hadza illa. Enggak, itu Pak. Jadi jangan gitu Pak. Jadi Hal
Ya, terus? Hal hadza Ya, illa ya, basyarum ya. mislukum. Illa basya. Langsung masuk karena cuma satu Masuk ke huruf. mim. Ya, basyarun. Kok Mislukum. langsung ke mim? Ya, itu tanwin bertemu dengan mim. Hah? Tadi saya Ya, dengar memang Bapak bacanya basyarum gitu ya. ya. Seharusnya Illa basyarum. Nah, itu tanwin bertemu dengan mim. masa iya? Iya. Idgham biuna. Jadi langsung ketemu mim Mim. Ya. Basyarum itu juga ada jarum. tasdidnya. Padahal di situ kan ada roh ya Pak. Ya. Ada roh. Kenapa nggak dibaca? Illa basyarum. Lah itu rumnya kan duma. Ya, kenapa nggak jadi run tapi rum? Nah, itu hukum tajwid, Bu. Ya, idgham biuna. Oh ya, jadi rumis lukum ya. Lukum. Ya, jadi itu sampai lukum itu tadi saya dengar Bapak berhenti. Mengapa? Itu tanda wakaf itu lebih baik berhenti. Jim. Tanda wakaf lebih baik berhenti Ya. dan ada ya diinginkan dengan huruf jim di atasnya Ya. ya. Kemudian selanjutnya Pak, coba tolong dibaca Pak dari Avata itu. Afata tunasihra wa antum tubsirun. Iya, nah, ini bacaannya lumayan Bapak, sudah lumayan paham. Saya senang juga mendengarnya, walaupun bukan tingkat qori ya Pak ya, yang penting bisa baca, ngerti tajwidnya. Nah, berikutnya Pak, silakan siapkan alat tulisnya. Tulis. Ya, sama kertas Pak. Ya, Bu. Cukup Bapak tulis itu sampai mislukum, ya, Oh, sampai berhenti jim. oh, ditulis ya, Bu? Oh, Ya, ditulis ya. saya tutup, Bu. Ya, nanti ditunjukkan ke saya tulisannya, tuliskan ke saya sama Bu Riza. Mulai sekarang ya, Bu. Iya Pak, sekarang Pak. Mulai Silakan ditulis Pak. lahiyatan juga, Bu. Ya, mulai dari lagi akan Iya. sampai mislukum. Ya, sudah Pak Dodi? Belum, kurang sedikit, Bu. Sampai mislukum aja ya. Ya. Mislukum. Haza
Coba tunjukkan Pak ke kita. Tunjukkan ke anunya Bu. Harus dibuang dulu kali latarnya ya. Ya. Ke Kak, ya, coba saya lihat dulu sebentar. Iya, ya Pak, sudah saya lihat. Pak Rodi ya. Ya. Baik, silakan selanjutnya Ibu Riza. Bu Riza. Bu Riza. Saya sedang membuka RPP-nya. Ya, sedang membuka RPP. Oke, silakan Bu. Ya, Kak. Ya, Pak Dodi, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terima kasih. Pak Dodi, ini MI Fajrul Islam Pulo, itu daerah mana, Pak? Daerah Pulo, daerah Kecamatannya Tempe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oh, Bapak saya juga Jawa Timur, tapi nggak paham. Saya dulu kuliahnya di Surabaya, Bapak. Oh, ya. Oh, ya. Berarti belum jauh main saya, Pak ya. Belum sampai Pulo. Saya juga belum pernah ke Sumatera, Bu. belum sampai Lumajang. Iya, oke. Pak Dodi, saya sudah beberapa kali membaca tugas-tugas dari Bapak. Secara umum sebenarnya Bapak terlihat menguasai materi yang disajikan, gitu ya, baik di proposal maupun di RPP ketika membahas tematik, Pak ya, sama saya. Ya. Oke. Di RPP ini kita bisa melihat secara komprehensif apa-apa yang sudah kita pelajari selama PPG. Nah, yang ingin saya tanyakan di awal ini mengenai rumusan tujuan pembelajaran, Bapak. Ya. Nah, di rumusan tujuan pembelajaran ini kita paham tentang HOTS, High Order Thinking. Ya. Insya Allah sudah dipelajari di evaluasi, Bapak ya. Ya, sudah. Oke. Nah, terkait HOTS, boleh Bapak sampaikan ke saya kira-kira dari tujuan pembelajaran Bapak ini ada, lihat ada, bentar. Oke, ada 6 tujuan pembelajaran. Apakah 6 tujuan pembelajaran ini sesuai dengan HOTS? Ada ya, ada yang sesuai. Levelnya? Ada yang sesuai, itu sesuai dengan KKO-nya ada, saya ambil yang C4, C5 sama C6 ada. Oke, boleh Pak disampaikan C4 yang mana, C5 yang mana, C6 yang mana? Nah, itu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi. Nah, itu mengidentifikasi itu termasuk C4 ya. Mengidentifikasi. Terus juga ada itu menuliskan laporan. Nah, itu yang kedua, menuliskan laporan berarti ini menghasilkan, menulis laporan kegiatan, laporan tentang posisi dan peranan Indonesia. Selanjutnya ada mengklasifikasikan sifat-sifat magnet. Itu juga bereksplorasi. Nah, itu juga bereksplorasi dan berdiskusi. Ya, siswa mampu menyajikan. Bu kok live Ibu Risa live.
sinyalnya mungkin. Nggak apa-apa Pak, lanjutin aja, ada saya. Iya. Siswa mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet. Nah, menyajikan berarti ini termasuk HOTS ya. Terus juga ada menyajikan. Nah, menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir. Itu juga model HOTS. Ini tadi materinya Pak Dodi tentang ini ya, apa? Wirausaha ya? Ya, wirausaha, Bu. Wirausaha yang PPKN IPS ya? Yang 2 atau yang 1, Pak? Yang 1, Bu. Yang 1 ya? Ya. Saya buka dulu ya. Jadi ada 3 bidang studi ya Pak, ada IPS, ada IPA, sama bahasa Indonesia. Ya, sama bahasa Indonesia. Tadi pertanyaan Bu Riza, saya akan lanjutkan ya Pak. Ya, ini mau masuk Bu Riza, Bu. Masuk lagi. Bu Riza udah masuk lagi. Ini mau tak masukkan sudah. Ya. Ya, silakan Bu Riza. Keluar tadi, maaf saya belum. Ya, silakan lanjutkan Bu Riza. Silakan Bapak diulang. Ya. Jadi sudah ini yang hot siswa. Ya, yang hot tadi. Siswa mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia. Nah, itu menuliskan laporan itu sudah termasuk hot. Juga ini ada siswa mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet. Itu juga termasuk hot. Yang bahasa Indonesia juga sama menyajikan pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir. Di sini saya lihat yang menjadi HOTS itu ketika membuat laporan, menyajikan hasil pengamatan. Kalau membaca teks, itu kenapa tidak masuk HOTS, Pak? Karena itu di ranahnya membaca cuma mengingat, berarti itu di C1. Mungkin di LOTS. Karena membaca cuma mengingat saja. Oke, tapi di sini kan ada membaca teks melalui PPT dan berdiskusi. Bagian berdiskusinya jadi masuknya kemana, Pak? Berdiskusi, ya itu berdiskusi berarti itu siswanya itu menyajikan diskusi sambil nanti hasil laporannya itu disajikan dalam bentuk bagan itu dengan RPD-nya. Menyajikan. Itu masih mengingat, Pak ya? Oh. Ya, mungkin untuk apakah dia masuk HOTS atau tidak, mungkin bisa lah dikatakan dia masuk LOTS, tapi kalau dianggap C1, di bagian membaca dan berdiskusi, bisa kita pertimbangkan lagi Pak, karena kemampuan siswa berdiskusi, membaca, mengidentifikasi itu sudah tidak, ranahnya tidak lagi mengingat. Berbeda dengan hanya menyebutkan gitu Pak ya. Kalau membaca itu kan ada pemahaman di sana. Jadi tergantung apa yang dibaca. Kalau yang dibaca kemudian didiskusikan, kemudian dibuat bagan, jadi mungkin lebih tinggi nanti levelnya. Oke. Terima kasih Bapak terkait tujuan. Kita lanjut sedikit mengenai di sini teknik. Ada namanya pendekatan, ada model, ada strategi. Nah, di sini saya lihat pendekatan yang digunakan adalah saintifik dan TPACK, modelnya cooperative learning problem solving. Oke, mungkin strateginya ini bisa masuk dalam pendekatan model ya, Pak ya. Oke, pertanyaan saya, apa sih beda? Tadi kan saya lihat punyanya Bu Arif itu pakai STEAM. Kalau punya Pak Dodi ini saintifik dikombinasikan dengan TPACK. Apa beda saintifik sendiri dan saintifik yang dikombinasikan dengan TPACK?
kekhasannya di mana, Bapak? Ya, gimana Bu? Apa beda ketika saintifik itu sendirian dengan saintifik yang sudah dikombinasikan TPACK yang Bapak Ya, susun ini? beda Bu, karena ini di ketambahan TPACK berarti kita mengkombinasikan tentang teknologinya. Nah, kita membuat bahan ajarnya itu lewat teknologi, misalkan lewat dari proyektor. Nah, kita membuat misalnya seperti video atau PowerPoint. Nah, kombinasinya. Jadi boleh Bapak ingatkan ke saya TPACK itu apa, Pak? TPACK itu tentang pedagogik, terus materi, pengetahuan, sama dihubungkan dengan teknologi. Oke, T-nya teknologi, P-nya pedagogik, kemudian CK-nya content knowledge, Pak ya? Ya, pengetahuan. Seperti itu, Pak ya? Oke, pengetahuan, content knowledge. Jadi menggunakan PowerPoint ketika mengajar itu termasuk teknologinya. Iya. Ya, teknologi yang digunakan untuk teknologi yang diramu dengan content knowledge-nya. Oke, jadi kalau scientific sendirian berarti scientific yang tidak menggunakan teknologi, maka dia itu tadi ya Pak ya, dianggap scientific saja. Tapi ketika kita berikan mengajar dengan PowerPoint itu dianggap TPACK gitu Pak ya? Iya. Jadi sentuhan di sini PowerPoint Pak? Iya, PowerPoint. PowerPoint. Oke. Sebenarnya sudah benar Pak. Jadi nanti ini sebelumnya Bapak saya mohon maaf kalau nanti saya selain bertanya juga sedikit menambahkan sesuatu. Iya Bu, semoga, ya. Terima kasih ya. Saya juga belajar di sini Bu. Biar kita sama-sama belajar gitu Bapak ya. Iya, ya. juga belajar. Ya, jadi biar nanti tidak hanya menguji karena komprehensif itu harapannya tidak hanya memahami apa yang Bapak, tidak hanya mengukur apa yang Bapak paham, tapi juga bisa berdiskusi. Nah, jadi ada cek di sini kan TPACK itu nggak T sendirian, artinya ada PACK, artinya ada proses di mana content knowledge itu kita ramu, gitu Bu, Bapak ya. Jadi mungkin kalau saya boleh tahu isi PowerPoint-nya apa Bapak? Isi PowerPoint-nya tentang ini di pembelajaran RPP saya ini ada 3 mata pelajaran Bu, berarti itu ada semua dari IPS sama IPA sama bahasa Indonesia ada semua. Ya, jadi itu materi isi PowerPoint-nya Pak ya? Ya, materi. Nanti sama ada juga tugasnya. Ada tugasnya. Oke. Jadi saya teringat ketika menguji UKIN di gelombang pertama, sentuhan PowerPoint-nya udah ada, tapi guru cenderung memindahkan buku ke PowerPoint. Nah, itu mungkin yang sisi CK yang perlu kita pahami bahwa gimana ceritanya ketika TPACK itu bukan hanya menggunakan teknologi, tapi menggunakan teknologi perubahan pengetahuan yang kita sajikan di teknologi itu nggak sama dengan yang di buku gitu Pak ya. Jadi misalnya materi itu tidak dipindahkan. Tambah-tambah gitu ya. Kita ramu gimana ceritanya ini materi sesuai untuk dimasukkan ke PowerPoint. Jadi misalnya ya kita tidak meng-copy paste seperti kita mencari poin-poin pentingnya atau memberikan animasi seperti itu, sentuhannya seperti itu Pak ya. Jadi harapannya TPACK itu tidak T-nya saja yang difokuskan tapi juga PACK-nya gitu Pak. Oke, selanjutnya saintifik Pak. Saintifik ini apa saja Pak yang ada di RPP kita? Saintifik. Saya nggak melihat tahapan saintifik secara khusus, jadi boleh Bapak bantu di kegiatan langkah-langkah pembelajaran saintifiknya di mana saja? Mengamati, mendengarkan, terus nanti ada membuat pertanyaan, berkomunikasi. Di mana Pak? Mengamati bacaan, terus ada menulis, terus bertanya jawab. Itu. Terus di RPP-nya? Mengamatinya di mana? Yang pertama itu siswa mengamati teks bacaan, ya itu meminta membaca dan mengamati.
Saya membuka EPP yang berbeda atau gimana Pak? Saya nggak mendapat. Ini yang di kegiatan inti. Ya, kegiatan inti. Kegiatan inti saya ini yang saya baca, guru menunjukkan slide PowerPoint. Ya, kepada siswa tentang itu teks bacaan dan meminta siswa untuk mengamati dan memahami. Oke, ini mengamati Pak ya. Kemudian proses apa lagi? Itu yang kedua itu. Ya. Guru memberi pertanyaan. Guru memberi pertanyaan dan siswa menjawab. Ini bagian mana Pak? Critical thinking ya. Ya, itu bagian mana dari scientific? Scientific. Bagian. Kan scientific itu ada 5M, mengamati, menanya. Menanya, oke. Nah, menanyanya di mana Pak? Itu guru, siswa itu membuat pertanyaan dan ya membuat pertanyaan ke guru ya. Oke, itu Pak ya. Kalau di sini kan saya baca guru memberi pertanyaan, siswa menjawab. Kalau di scientific terbalik, siswa bertanya, guru yang menjawab. Siswa yang menyusun pertanyaan berdasarkan apa yang diamati. Kalau di scientific menanyanya ke situ arahnya, bukan guru yang bertanya. Guru menanya siswa. Ya. Guru menanya siswa. Jadi critical thinking-nya itu bisa dibangun lebih ke siswa, Pak. Siswa yang bertanya berkenaan dengan apa yang diamati. Jadi siswa disuruh menyusun pertanyaan. Kalau di menanya itu dia arahnya seperti itu. Jadi siswa disuruh mengamati, kemudian siswa disuruh menyusun pertanyaan berdasarkan apa yang sudah diamati. Oh ya. Jadi setelah itu baru nanti siswa mencari pertanyaan sendiri dari apa yang dia susun tadi. Jadi memang fokusnya untuk scientific ini student yang berpikir, ya, yang bekerja student. Walaupun kita biasanya punya LKPD, punya arahan, tapi memang dipimpin yang memimpin pembelajaran itu siswa sebenarnya. Guru hanya fasilitator. Oke. Selanjutnya Bapak izin Bapak kita bicara mengenai penilaian. Penilaian ya. Oke. Di sini di RPP Bapak ada remedial dan pengayaan dan ada penilaian. Oke, penilaian terlampir Pak ya? Ya, ada di RPP-nya Bu, ya, penilaian. Oke, di lampiran Pak. Lampiran. Oke, pertanyaan saya terkait penilaian. Sebelumnya Pak, saya mau izin bertanya, kalau menyusun RPP itu biasanya mandiri atau MDMP Bapak? Mandiri Bu. Mandiri Pak ya, jadi tidak. Kalau sinyal. Apa sini? Jauh sinyal deh. Hilang. kalau Pak Dodi bermasalah semua. Ya, oke. Selamat datang kembali Pak Dodi. Pak Dodi. Ya. Pak Dodi boleh dibuka suaranya, oke? Ya sudah Bu. Tadi terkait penilaian Pak Dodi, jadi di MGB tidak pernah dibahas mengenai RPP Pak ya? Kalau membuat soal? Membuat soal pernah Bu. Kalau di tingkatannya bukan MGMP Bu, tapi KKG Bu. KKG ya, oke. KKG atau MGMP. Di saat membuat soal bersama itu kita kan mengajar di sekolah yang berbeda. Ya. Oke, kemudian kelasnya juga berbeda. Jadi artinya apa yang kita sampaikan tidak melulu sama dengan sesama guru kan Pak ya? Ya. Oke. Bagaimana menjamin soal yang kita buat bersama itu mengukur apa yang sudah kita ajarkan Pak? Itu sebelumnya itu dibagi dulu Bu, guru-gurunya
di sini itu ada berapa? Ada 15 lembaga itu sesuai dengan guru kelasnya. Nanti membuat soal sesuai dengan kisi-kisi dan KIKD-nya. Oke, kisi-kisi itu mengandung KIKD, Pak ya. Jadi walaupun berbeda kelas, tapi KIKD yang jadi patokan gitu, Pak ya. Ya. Oke. Di sini saya lihat ada beberapa soal pilihan ganda dan esai. Mungkin Bapak bisa membantu saya. Saya tertarik dengan aspek psikomotorik Bapak. Oke. Apakah pada tiap RPP yang Bapak buat selalu ada aspek psikomotorik? Ya Bu, ada Bu. Ya. Di RPP 1, 2, 3 selalu ada Pak ya. Jadi tiap bikin. Ya. Oh, RPP 1, 2, 3 ada. Pertanyaan saya, apakah setiap bikin RPP akan selalu ada psikomotorik? Ya, tidak semuanya Bu. Nanti ini kan ada di sini di tematik kan ada misalkan ada 3 mapel lah. Itu mungkin ada 1 atau 2 yang ada psikomotoriknya, satunya tidak. Tidak semua. Tidak semua. Jadi ini psikomotorik, afektif, pengetahuan, tapi psikomotorik tidak selalu ada Pak ya. Kalau afektif Pak? Selalu kalau ada nggak? Itu ada. Nah, setiap siswa masuk saya sudah diobservasi tentang penilaian sikapnya. Ya, jadi kalau di afektif dia lebih cenderung ada karena biasanya bisa kita lihat di KI, Pak ya. Iya, tiap hari kan terutama di religius itu, Bu. Oke, kalau sedangkan kalau psikomotorik itu tergantung pada mata pelajaran ya, yang materinya dalam tematiknya. Oke. Terima kasih sih, saya segitu dulu Bu Yulia. Terima kasih Pak Dodi. Ya, terima kasih maaf, Bu. Pak Dodi jika ada kekurangan. Ya, baik. Saya rasa cukup ya itu ya Pak Dodi. Ibu rasa juga cukup seperti itu ya. Terima kasih. Silakan Pak Dodi berikutnya masuk lagi yang lain. Siapa selanjutnya? Pak Doni. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yulia. Terima kasih Bu Risa. Ya, assalamualaikum. Pak Dodi, sebelumnya saya minta dikirimi tadi Pak Dodi tulisan karena saya nggak sempat lihat. Tulisan yang mana Bu? Tulisan kamera saya. Tulisan tadi Pak. Tulisan Arab. Tulisan. Oh ya, nanti saya di foto Bu. Via WA ya. Oh ya, di WA grup ya Bu. Ya, terima kasih Pak Dodi. Ya, sama-sama Bu. Ya, assalamualaikum. Kan di PPL itu. Halo. Woi, piye Pak? Redek Pak. Piye? Aduh seringet aku iki. Seringetan kok. Ya Pak, arep ane metu. Ya, tadi sudah Pak Doni tak masukkan. Sama digoleki Bu Riza apa Pak Dodi? Lokot dhewe Bu Risa sinyalnya. Oh alah. Ya tadi sinyalku ya harus Kok digoleki no? Piye Pak? Enak tak Pak? Piye? Ya. Ini Bu Wida. Bu Wida metu keluar. Sudah memberikan petua. Wong glendang. Aduh, Pak. Piye? Temen cerita adu-adu. Minum dulu, Pak. Bu Wida. Minum dulu. RP-ane metu ora? Enggak sempat belas. Metu belas. Piye? Pak Dodi guyu dhisik oh. Sik lho, Pak Doni wis mlebu Pak Doni ya. Mana Pak Doni ya? Pak Doni sudah keluar kayaknya. Ayo, udah masuk. Record ya. Pak, ini di record nang jenengan, Pak. Tadi tak record, tak tutup rekodan nih.